Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang dimensi, atau biasa di buku-buku juga disebutkan sebagai analisis dimensi, karena memang intinya adalah kita menganalisis. Jadi kita sudah masuk ke dalam analisis matematis. Jadi teman-teman silahkan, santri silahkan untuk menyimak baik-baik, karena kita mulai berpikir secara matematis atau kita melakukan perhitungan matematis gitu. Walaupun nanti kebanyakan di analisis dimensi yang kita lakukan bukan menghitung angka, tetapi menganalisis variabel atau menganalisis sesuatu yang berubah huruf kayak gitu. Oke, jadi silahkan sambil kita buka lagi, saya share screen di sini. Oke, analisis dimensi ya. Jadi kita mulai dengan apa itu sebenarnya dimensi. Oke, jadi dimensi adalah, jadi dimensi sebuah besaran atau dimensi dalam fisika ini sedikit berbeda dengan dimensi di matematis. Jadi kalau kita dulu belajar di SMP ada dimensi 1 atau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi ada bangun datar, bangun ruang. Seperti itu biasa disebut berapa dimensi. Kalau di sini dimensi itu ditunjukkan untuk mengetahui cara besaran baru tersusun. Otomatis dari besaran pokok. Jadi dimensi itu intinya ada di besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Ya. 7 besaran pokok, dimensinya masing-masing L, M, T. Jadi lebih mudahnya itu dari bahasa Inggrisnya. Panjang itu length, simbolnya L, dimensinya L besar. Jadi semua dimensi itu pakai huruf kapital. Kemudian mass, massa, M besar, T, time, waktu. Yang lain ini menyesuaikan. Jadi yang wajib kita tahu atau yang wajib kita hafal atau otomatis hafal, karena ini singkatan dalam bahasa Inggris, length, mass, time, yang lain menyesuaikan. Ini adalah pokok dimensi di sini. Jadi nanti kita akan analisis besaran baru itu tersusun dari apa, atau besaran baru itu diperoleh dari besaran pokok apa saja kayak gitu. Oke, gitu ya. Kemudian kenapa harus belajar dimensi di dalam fisika? Kenapa harus belajar dimensi? Oke, jadi ada tiga tujuan dimensi atau tiga keuntungan kita belajar dimensi. Yang pertama membentuk sebuah persamaan fisika. Jadi selain tadi itu ada besaran pokok ini, kemarin kita sudah belajar besaran turunan, yaitu besaran yang dibentuk dari beberapa besaran pokok. Nah, fungsi dimensi itu, besaran turunan itu dari mana? Itu terjawab dari dimensinya, nanti analisisnya bagaimana kayak gitu. Nanti kita akan belajar bersama. Oke, jadi yang pertama membentuk persamaan fisika yang baru atau mencari tahu besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok apa saja. Kemudian yang kedua, mengetahui kesetaraan dua buah besaran. Jadi nanti kita akan analisis dua besaran dengan satuan yang sama. Jadi intinya kalau satuan besaran A dan B itu sama, berarti dimensinya sama kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kebenaran persamaan. Ini contohnya adalah persamaan gerak nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengetahui kesetaraan dua buah besaran. Jadi dua buah besaran setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama. Yang paling mudah dilihat adalah keduanya memiliki satuan yang sama. Contohnya apa? Nanti kalian sambil baca ini uraiannya. Contohnya, dua buah besaran yang setara adalah usaha dan energi kinetik. Ya. Karena usaha itu satuannya apa? Di SMP usaha satuannya joule, kemudian energi kinetik juga satuannya joule. Gitu. Mari kita buktikan apakah keduanya setara. Kita akan membuktikan usaha dan energi. Di sini kita boleh pakai energi kinetik. Oke, kita ke
papan tulis ya. Saya akan ulangi lagi dari awal dimensi sampai kita menyetarakan dua besaran yang kesatuannya sama. Oke. Oke, bisa lihat ya. Jadi dimensi tadi adalah bagaimana besaran lain terbentuk dari besaran pokok. Jadi ini tujuannya yang pertama adalah membandingkan dua besaran yang setara. Oke. Jadi kita punya contoh. Contohnya adalah kita akan coba membandingkan antara usaha dan energi. Nanti kita pakainya adalah energi. Ya, usaha dan energi. Usaha satuannya joule, energi juga satuannya joule. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah daya dikalikan dengan perpindahan. Jadi dia dikalikan perpindahan. Kita baru kenal besaran pokok dan besaran turunan. Saya belum ngomongkan tentang vektor ya. Jadi usaha adalah dikalikan antara daya dan perpindahan. Nanti kalau lengkap ini vektor, ini juga vektor. Kemarin sudah menjawab daya dan perpindahan adalah vektor, berarti poinnya total. Jadi benar. Usaha sendiri dari daya dan perpindahan. Dayanya adalah massa dikalikan kecepatan. Oke. Mudahnya kita analisis dari satuan. Ini massa satuannya kilogram, A satuannya meter per sekon kuadrat, X perpindahan satuannya meter. Kalau kita kumpulkan nanti akan jadi kilogram meter kuadrat per X kuadrat. Ini kalau diubah ke dimensi, ini adalah dimensi kilogram mass atau massa, meter kuadrat itu length, X kuadrat itu time. Jadi kita boleh tuliskan biar sejajar satu garis, M L kuadrat T pangkat min 2. Ini adalah dimensi untuk usaha. Yang kedua dimensinya energi. Di sini kita mau pakai energi kinetik. Jadi P kuadrat. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau dimensinya berupa angka atau kita biasa disebut ini adalah konstanta. Kalau konstanta berarti tidak punya dimensi. Jadi nanti kita akan temukan berapa besaran fisika yang memang tidak punya dimensi karena bentukan dari perbandingan dua besaran yang sama. Jadi kalau dia angka otomatis dia konstanta. Konstanta berarti tidak punya dimensi. Ini harus di highlight. Oke. Sekarang kita turunkan lagi. Berarti ini kita cari satuannya. Massa satuannya kilogram, V satuannya kecepatan meter per sekon, dan ini dikuadratkan. Jangan lupa ini dikuadratkan. Nah, gitu. Jadi ini kilogram, meternya kuadrat, sekonnya juga kuadrat. Kita ubah kayak gini. Kilogram itu massa, berarti dia jadi mass. Meter length berarti M kuadrat, itu kuadrat. Ini S-nya di bawah, berarti ini T time kuadrat karena S adalah sekon. Ini bisa kita tuliskan sebagai ml kuadrat T pangkat min 2. Sekarang dibandingkan usaha ini dan energi ini. Berarti usaha dan energi
dimensi yang sama, yaitu M L kuadrat apa nih? 2. Gitu. Gampang ya? Nanti kalau kecepatan silahkan di scroll karena kita akan upload di akun Cepat Sarjana. Kemudian kita masuk ke fungsi atau tujuan yang kedua. Oke. Yang kedua, kita lihat lagi PPT-nya. Oke. Yang kedua, yang kedua adalah memeriksa kebenaran persamaan, contohnya adalah persamaan gerak. Jadi ini kita tidak usah berpikir terlalu jauh, itu tuh apa? Dan nanti contohnya kayak gini. Jadi sebuah persamaan posisi dinyatakan dalam X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Jadi kalau dia bilang persamaan posisi itu satuannya meter karena setara dengan jarak. Jadi X ini nanti satuannya meter. Ya. Kemudian kita akan buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kenapa? Kalau ada persamaan otomatis kalau dijumlah satuannya harus sama. Jadi ini juga harus L, ini juga harus L. Nanti kita akan buktikan apakah persamaan ini benar secara analisis dimensi. Oke, jadi ini penjelasannya. Kita hanya dapat melakukan penjumlahan atau pengurangan. Jadi penjumlahan atau pengurangan, bukan pembagian dan perkalian ya. Penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dikerjakan ketika besarannya, satuannya atau dimensinya sama. Ya, jadi syaratnya itu, jadi setiap persamaan gerak, contohnya harus konsisten satuannya. Kalau dia persamaan posisi, berarti semua satuannya harus meter atau sentimeter atau dimensinya harus L. Gitu. Contohnya ini ya, kita akan buktikan bahwa setiap ruas, setiap suku, setiap ruas kiri dan kanan, kemudian per sukunya itu satuannya sama. Ini apa Ustazah? Ini nanti kita akan temukan di semester kedua. Kita akan belajar tentang posisi, fungsi posisi, dan lain-lain. Itu masih lama, jadi kita enjoy aja dengan analisis dimensi dulu. Ketika kita sudah mahir di awal, nanti kita akan bisa lebih mahir lagi di akhir. Gitu. Jadi ilmunya bertahap. Oke, kita akan buktikan ini. Jadi tadi fungsinya adalah memeriksa kebenaran persamaan. Fungsi yang kedua dari dimensi adalah memeriksa kebenaran. Oke, sorry. Kita close dulu biar start. Memeriksa persamaan, kebenaran persamaan. Jadi yang namanya persamaan otomatis luas kiri dan kanan sama. Ya. Jadi syaratnya persamaan adalah ruas kanan sama dengan yang kiri. Tadi contohnya adalah persamaan gerak. Jadi persamaan posisi. Kita buka dulu. VOT plus setengah kita balik ke layar, ke blackboard. Dia sudah katakan bahwa ini adalah fungsi posisi. Posisi itu nanti satuannya adalah meter. Satuan SI-nya meter, jadi kita boleh tuliskan ini dimensinya langsung L ya.
Jadi nanti ini dimensinya nanti adalah L. Sekarang kita akan buktikan perluas masing-masing ruas ini dan ini, gitu. Oke. Yang pertama VOT. VOT. V adalah kecepatan. Ini ada indeks O berarti mula-mula. Ini adalah kecepatan dikali waktu. Saya tuliskan kecepatan waktu. Balik lagi, kecepatan sama kayak ini, meter per sekon. Berarti kecepatan itu ini nanti satuannya meter per sekon. Kemudian waktu satuannya sekon. Kalau ini dieliminasi, berarti tinggal ruas ini atau V0T itu nanti satuannya jadi meter. Kalau meter berarti dimensinya L. Ruas pertama. Kemudian yang kedua setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Ya. Setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Sama kayak tadi, setengah itu konstanta berarti tidak punya dimensi. Kemudian A adalah kecepatan. T kuadrat adalah waktu kuadrat. Oke, T kuadrat adalah waktu kuadrat. Berarti ini nanti percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. T satuannya sekon, tapi dikuadratkan. Ini bisa dieliminasi dengan ini. Berarti ini bisa dicoret dengan ini. Tinggal apa? Tinggal M juga. Kalau meter berarti dimensinya adalah L. Jadi ini L, dan L. Berarti ini nanti dimensinya L dan L. Ya. Kalau ada dimensi jumlahan jangan dijumlah. Ya, jangan dijumlah. Karena ini akan menunjukkan bahwa masing-masing suku itu dimensinya sama. Jadi kita tidak boleh menuliskan L sama dengan L tambah L 2L. Bukan. Kenapa? Karena dimensi bukan konstanta. Jadi dimensi adalah alat bantu untuk menentukan tujuan ini. Gitu ya. Oke, kalau kecepatan sekali lagi kalian bisa scroll lagi, bisa diulang. Kita akan masuk ke tujuan yang ketiga. Oke, kita share screen lagi tujuan yang ketiga. Apa tujuannya yang ketiga? Yang ketiga adalah membentuk sebuah persamaan fisika. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa dari mana besaran turunan itu ada, bisa dicek melalui analisis dimensi. Jadi analisis dimensinya itu akan menunjukkan jejaknya. Kalau kalian belajar ilmu hadis biasanya sanadnya dari mana? Dari Rasulullah kemana? Ini sama. Jadi jejaknya besaran turunan itu terbentuk dari mana? Dari besaran pokok apa saja? Kayak gitu. Oke, langsung saja. Jadi kita dapat mengetahui ketergantungan sebuah besaran fisika, yaitu besaran turunan, terhadap besaran lainnya. Besaran-besaran lainnya itu maksudnya besaran-besaran pokok menggunakan alat bantu analisis dimensi. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui perbandingan antara besaran tersebut. Ruas kiri dan ruas kanannya sama atau tidak. Kalau sama berarti benar. Jadi ini nyambung dengan tujuan yang kedua tadi. Contohnya apa? Ini itu ya. Yang paling simple, kalian sudah pernah belajar tentang massa jenis. Jadi massa jenis atau rho itu adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Massa dibandingkan volume. Satuannya massanya kilogram, volumenya meter pangkat 3. Berarti ini mass, ini length. Ini salah ya ternyata. Harusnya 3-nya ini jadi -3.
Oke, nanti kita revisi. Jadi L-nya ke atas jadi ML pangkat minus 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke papan tulis. Ini contoh yang kedua. Jadi ini yang level soalnya lebih apa ya? Lebih menantang daripada yang sekedar massa jenis. Untuk menjaga suatu benda bergerak pada suatu lingkaran, lintasannya lingkaran, dengan kelajuan tetap V, diperlukan gaya yang disebut gaya sentripetal. Ini apa? Kita akan belajar nanti semester 2. Pokoknya kita tahu dulu, oh gaya yang menyebabkan benda itu terjaga di lintasan lingkaran dengan kelajuan tetap itu namanya gaya sentripetal. Kita kenal namanya dulu. Kemudian gaya sentripetal ini berkaitan dengan kelajuan V, kemudian jari-jari lingkaran R, dan massa benda M. Jadi kita tahu dulu istilahnya. Dan kita coba untuk analisis dimensinya. Keren ya? Nggak tahu itu apa, tapi kita sudah menganalisis dimensinya gitu. Oke. Dia minta untuk menggunakan analisis dimensi untuk menentukan persamaan gaya sentripetal. Oke, ini baru, silakan disimak baik-baik. Kita akan kerjakan bersama-sama di papan. Ya, ada V, R, dan M. V, R, dan M masing-masing kelajuan, jari-jari, dan massa benda. Oke, kita balik ke papan tulis. Yang ketiga, kita masuk ke fungsi yang ketiga. Ini adalah mencari tahu dari mana besaran baru terbentuk ini. Mencari asbabul nuzulnya, mencari asal besaran baru terbentuk. Kalian boleh pakai kalimat apapun, tapi intinya ini. Jadi tadi contohnya adalah gaya sentripetal. Oke, jadi gaya sentripetal simbolnya apa? Dalam fisika karena dia ada gaya tetap F, ya, force. Jadi apapun gayanya, simbolnya tetap sama, force atau F. Gitu. Oke, jadi tadi sudah dideskripsikan bahwa gaya sentripetal ini dipengaruhi oleh, kita harus tulis ini biar lebih mudah. Jadi dia dipengaruhi oleh apa saja tadi? Kelajuan V, kemudian jari-jari lingkaran, R, yang terakhir adalah massa benda atau M. V, R, dan M. Gitu ya. Kita pindah ke sini. Oke. Jadi F nanti itu akan sebanding dengan V, R, dan M. Kita belum tahu pangkatnya berapa, karena kalau sudah kayak gini kita bermain di perpangkatan. Kita bisa permisalan. Jadi V, misal V-nya itu pangkat X, R-nya pangkat Y, M-nya pangkat Z. Ya. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di sini,
kita harus samakan dimensi yang kiri dan dimensi yang kanan. Gitu. Oke? Yuk, bareng-bareng. Dimensi yang kiri, gaya tadi adalah massa dikalikan percepatan ya. Massa dikalikan kecepatan. Tapi kalau lengkap ini ada vektornya, ini ada vektornya juga. Tapi karena belum, kita harus dulu ya. Oke, massa dan percepatan. Massa dan percepatan ini satuannya ini kilogram, percepatannya meter per sekon kuadrat. Gitu. Kemudian ini harus sama dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan V atau kelajuan itu meter per sekon satuannya. Tetapi ini ada X, berarti meter per sekon di sini tetap harus dipangkatkan dengan X. Begitu? Terus R-nya, R adalah jari-jari. Berarti satuannya massa. Karena ini pangkat Y, ikuti pangkatnya Y. Sorry, bukan massa. M-nya di sini meter ya, meter. Kemudian M yang di sini adalah massa atau mass. Satuannya kilogram. Kenapa saya satuan dulu biar lebih hafal dan lebih mudah. Biasanya kakak kelas kalian lebih mudah melalui satuan, tidak langsung dimensinya. Oke, kilogramnya ini nanti satuannya kilogram, pangkatnya ikuti Z. Gitu. Jadi bisa kalian langsung pakai simbol dimensi, bisa dengan satuan dulu. Oke, apapun itu. Oke, sekarang kita mulai berpikir nih. Ini ada kilogram, ada meter, ada skuadron. Jadi para gamers, saya yakin kalian pernah game. Jadi caranya adalah kita pilih dulu satuan yang hanya ada satu. Maksudnya apa? Lihat, kilogram, meter, F kuadrat. Oke, di sini meternya ada dua. Berarti nggak bisa kita langsung bikin. Kemudian ini nyangkut sama ini. Berarti ini mungkin bisa ditemukan dulu. Yang paling simple di sini ada kilogram. Oke, jadi kalau kita mau orang-orang di sini, ini bisa kita jadikan kilogram, meter, sekon. Kilogramnya pangkat 1, meternya pangkat 1, sekonnya pangkat ini naik kan? Jadi min 2. Gitu. Jadi ini tetap kita terus dulu, kita pelan-pelan karena ini baru. Yang sudah bisa jago matematik boleh langsung, tapi tetap hati-hati. Oke, tadi yang paling simpel, yang paling sederhana yang akan kita pilih itu adalah ini. Ini dan ini. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Oke, kilogramnya pangkat 1 di sini, berarti di sini hanya 1 kilogram. Berarti zat ini harus juga pangkat 1. Jadi Z nanti nilainya harus 1. Ya, Z nilainya harus 1. Kita ganti di sini 1. Nah, sudah ketemu. Kemudian yang kedua, yang berdiri sendiri lagi. Ini S dan S. Ya, ini S dan S. Oke. Kita tulis ini dan ini. Jadi S pangkat 2 itu sama dengan ini, kalau kita tulis berarti M-nya pangkat X, S-nya pangkat min X. Ya. S-nya pangkat min X. Jadi yang ini kita abaikan dulu karena kita mau cari pangkat yang S, minnya X. Ini kita ambil pangkatnya doang. Jadi ini min 2, ini min X. Berarti X sama dengan 2.
X sama dengan 2. Di sini kita ganti X-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita tidak di atas ini juga boleh langsung 2. Ini sama dengan ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yang M. Jadi M-nya ini punya 3. 1, 2, 3. Yang ruas kiri itu M-nya pangkat 1. Yang ruas kanan itu ada M-nya pangkat 2, ini sudah ketemu. Kemudian ada M yang pangkat Y. Kalau ini sudah sama, bilangan pokoknya, berarti ini M pangkat 1 sama dengan M pangkat, kalau ini dikali berarti 2 ditambah Y. Gitu. Jadi, kita ambil pangkatnya saja. 1 sama dengan 2 plus Y. Berarti Y sama dengan 1 min 2. Berarti Y sama dengan min 1. Jadi yang dengan min 1. Y-nya ini sama dengan min 1. Oke, kalau sudah ketemu kayak gini, kita balikkan lagi ke atas. Kita balikkan lagi ke sini. Jadi F daya penjelasan atau kalian boleh kasih S ini lah. Oke, beda dengan yang lain. F itu sama dengan V-nya pangkat X. X-nya tadi ketemu 2. V kuadrat. M-nya pangkat Y-nya tadi ketemu min 1. Min 1. Kemudian M-nya ketemu, masanya ketemu pangkat Z. Z-nya tadi 1. Oke, jadi hati-hati karena ini ada M-nya, ini meter. Jadi ini satuan. Satuan ya. Kalau M ini massa. Jadi M ini massa. Jadi kita rujukannya balik ke sana, balik ke atas. Kemudian kita bisa tuliskan Fs sama dengan, biasanya gini tulisnya, M dulu, terus V-nya kuadrat, N-nya dipindah ke. Jadi ini adalah dimensi dari, ini adalah rumus dari gaya sentripetal hasil analisis ketemunya kayak gini, Fs sama dengan M kuadrat. Itu ya. Kalau kecepatan silakan diulang karena ini baru. Kemudian saya ada hadiah special edition. Jadi ini ada beberapa latihan soal yang harus dikerjakan dan diupload di psikologi. Yang pertama, mencari dimensi. Sorry, ini tipe lagi, nanti akan saya edit. Cari dimensi disertai dengan langkah-langkahnya. Karena kalian belum mengenal satu persatu besaran fisika, masih saya berikan deskripsi. Jadi percepatan adalah ini, momentum adalah gitu. Jadi dari deskripsi ini kalian bisa cari. Ini yang nomor 1 ada 4 poin. Dia yang kedua, impuls adalah perubahan momentum. Ya. Apa itu impuls ini? Ada deskripsinya. Impuls adalah gaya dikalikan perubahan waktu, momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Keduanya punya satuan yang sama dan tunjukkan kalau dimensinya sama. Oke. Yang ketiga enak, ada jawabannya. Kalian tinggal membuktikan periode pegas. Ya. Periode pegas dirumuskan sebagai T sama dengan 2 pi akar M per K. Yang ditanyakan adalah hitunglah konstanta elastisitas pegas, dimensinya. Carilah atau turunkanlah dimensi konstanta pegas. Nanti ketemunya kalau benar adalah MT pangkat minus 2. Oke, cukup 3 saja. Jangan lupa kerjakan poin-poin ini. Kemudian di psikologi, due date-nya adalah hari Ahad, masih sangat lama. Harapannya adalah kalian benar-benar mengerjakan dengan teliti. Gitu, karena ini baru. Dulu di SMP belum ada.
Oke, terima kasih. Jadi saya tunggu di psikologi. Hari ini tetap buka psikologi, silahkan download PPT-nya dan kita bisa belajar dengan buka PPT sekaligus nonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.